Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi syahri Ramadan wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فنشهد أن لا إله إلا الله هو الرحيم والرحمن ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه غر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلمه تسليما كثيرا ثم أما بعد. معاشر المسلمين والmuslimat, Bapak Ibu hamba Allah yang membuktikan keimanan dengan memperbanyak amal saleh, serta kita yang berjuang untuk tercatat di sisinya sebagai hamba Allah yang bertakwa, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan kali ini kami memberikan nasihat untuk diri kami sendiri dan kita semuanya di bulan yang penuh berkah ini dan di antara waktu-waktu yang keberkahannya meningkat. 10 hari terakhir sebelum berakhir bulan Ramadan, dengan sebuah nasihat untuk lebih memaknai solat-solat kita, sehingga sesuatu yang dikatakan Al-Quran itu berat, kita bisa mendapatkannya, yaitu kekhusyukan dalam solat. Makna solat yang pertama bisa kita lihat dalam firman Allah surat Thaha, bahwasanya solat untuk menunjukkan kita adalah hambanya Allah. Ada Rabb yang lebih mulia daripada kita, yaitu Allah Rabbul Alamin. Dalam surat Thaha Allah berfirman, langsung mengatakan, Innani anallah. Akulah Allah, firman Allah. La ilaha illa ana. Tak ada yang layak disembah selain Allah. Fa'budni. Kalau sudah yakin kalau sanya dia adalah Allah, maka kewajiban kita beribadah kepada Allah. Lalu ada yang bertanya, bagaimana cara kami beribadah? Langsung disambung di ayat tersebut, wa aqimis salata lidzikri. Dalam salat ada pemaknaan kita menunjukkan kepada Allah bahwasanya Allah yang maha besar. Sehingga hampir di setiap perpindahan salat-salat kita ikrarkan kembali keluar dengan suara ke dalam hati kita, Allahu Akbar. Allah lah yang lebih besar dari segala apapun, termasuk Allah yang lebih besar dari kesombongan kita. Allah lebih besar daripada ego kita. Allah lebih besar daripada sikap keras kepala kita, yang dengannya kita hujamkan kembali ke dalam diri kita. Karena Allah yang maha kuasa, karena Allah yang maha besar, kita siap untuk memenuhi panggilan Allah, kita siap untuk mengikuti aturan Allah dalam berkehidupan. Lalu makna salat kedua, salat dimaknai juga sebagai hajat, kesempatan bagi kita untuk meminta permintaan kepada Allah. Bukankah Allah dalam Al-Quran yang menyuruh kita, dikala ada kendala, dikala ada musibah, dikala ada permasalahan dalam kehidupan, Allah bilang dalam Al-Quran, ba'da na'udzubillahi minasyaitonir rajim, wasta'inu, minta pertolongan kepada Allah, bisabri. Pertama ketika ada masalah, bersabar terlebih dahulu, tenangkan diri kita. Lalu cari solusinya dari mana? Bisabri wassalah. Cari solusinya dalam salat-salat kita. Ada yang mungkin tidak percaya, solat itu tak bisa menyelesaikan solusi kami. Kami ini desainer, butuh ide, bukan butuh solat. Maka Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu. Hei ambaku, ada iman dalam hatimu? Kalau memang ada iman dalam hatimu, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu, minta pertolongan pada Allah
bis sabri was salah. Dengan sabar terlebih dahulu, lalu dirikan salat. Karena itu dicatat dalam sejarah. Ulama-ulama seperti Imam Malik, sebelum beliau mencoba menulis satu hadis, beliau usahakan salat terlebih dahulu. Seperti Ibnu Sina, kalau beliau memiliki sesuatu yang lupa teorinya dalam kedokteran, beliau salat terlebih dahulu. Hal ini membuktikan keimanan mereka, keyakinan bahwa dalam salat ada solusi yang Allah tawarkan. Dan bukankah itu juga yang Allah sudah firmankan dalam hadis qudsi? Ketika Allah jelaskan bahwasanya Allah bagi salat ini antara hamba dengan Allah, antara kita dengan Allah. Percakapan intens untuk langsung mengadu kepada Allah. Dalam hadis tersebut Allah jelaskan bahwasanya ketika kita baca Al-Fatihah, mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin, Allah sudah mendengar dan langsung jawab. Tapi jawabannya tak terdengar oleh telinga, melainkan dirasakan oleh hati kita yang membawa keimanannya dalam solat-solatnya. Ar-Rahmanir Rahim, sampai ke intinya kita mengatakan berikrar kepada Allah. Tadi kalau jamaah ingat, pertama solat dimaknai sebagai ibadah. Fa'budni, perintahnya. Lalu yang kedua solat dimaknai sebagai hajat. Wasta'inu, perintahnya. Langsung kita copy, diajarkan sama Allah. Penuhi panggilan Allah sesuai perintahnya. Allah perintah fa'budni, kita bilang iyyaka na'bud. Ya Allah, Engkau yang memerintahkan kami beribadah dan menyembahmu. Sekarang kami datang di salat-salat kami. Na'budu. Hanya Engkau yang akan kami sembah. Hanya Engkau yang akan jadi Tuhan kami satu-satunya. Tak ada Tuhan selain Engkau. Kami tidak akan berani menuhankan dunia. Tak akan berani menuhankan jabatan. Tak akan berani menuhankan harta. Iyyaka na'bud. Itu ikrar kita kepada Allah. Hanya Engkau yang akan kami jadikan Tuhan dan akan kami sembah. Lalu Engkau memerintahkan kami wasta'inu, mintalah. Wa iyyaka nasta'in. Engkau perintahkan kami minta pertolonganmu ya Allah. Sekarang kami hadir dalam salat-salat kami membawa permasalahan. Ada yang bermasalah di keluarganya. Ada yang bermasalah di kantornya. Ada yang bermasalah di bisnisnya. Maka salat hadir. Iyyaka nasta'in. Ya Allah, Engkau perintahkan kami meminta, memohon solusi kepadamu. Kami hadir dalam salat-salat kami meminta solusi tersebut. Lalu dijelaskan dalam hadis qudsi, itu kata-kata kita. Dan kalau memang benar diucapkan dan diazamkan dalam diri kita, Allah membalas dalam hadis qudsi, hadza ma baini wa baina 'abdi. Wahai hambaku, ini janji suci antara kita. Ini janjimu denganku. Penuhi janjimu, wali 'abdi ma sa'al. Apapun permintaanmu, aku akan kabulkan. Ini makna salat yang harusnya kita bawa setiap kita salat. Dan di situ langsung kita minta, ihdina, ya Allah beri kami hidayah. Bukankah hidayah itu artinya petunjuk? Jadi makna hidayah ketika kita maknai secara makna jauh, kita juga meminta petunjuk, ya Allah saya di kantor punya masalah, tolong kasih petunjuk menyelesaikan masalah ini, yang mana petunjuk ini tetap berada pada koridor yang Engkau sukai. Ya Allah, di rumah kami bermasalah dengan pasangan, tolong hadirkan solusi sehingga kami bisa baik-baik lagi dengan pasangan yang solusi ini membuat kami tetap Engkau redhai. Lalu bahkan kita rincikan, ihdinas sirat. Kita minta ya Allah hidayah agar bisa berjalan di jalan. Atau sirat dimaknai dalam bahasa Arab jembatan. Tapi kalau yang teliti meneliti bahasa Arab, ternyata jembatan yang dimaksud, jalan yang dimaksud adalah jalan yang lapang lagi luas. Maka seolah-olah kalau kita maknai salat kita meminta solusi kepada Allah. Ya Allah, berikan kami solusi yang melapangkan dada kami, yang memudahkan urusan kami. Setelah itu, siratal mustaqim, yang mudah diakses. Al-mustaqim, jalan yang lurus. Ya Allah, kasih kami solusi yang memudahkan urusan kami, serta dapat kami akses segera. Jangan solusi yang bolak-balik kiri kanan baru dapat. Yang terakhir bahkan kita rincikan permintaan kita dalam Al-Fatihah kita. Siratal ladzina an'amta alaihim.
An'amta berasal dari kata ni'mat. Ya Allah, kami minta solusi dari masalah kami, yang melapangkan urusan kami, mudah kami akses, serta bisa kami nikmati ketika solusi itu kami dapat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Itu rahasia salat-salat kita menghadap Allah. Itu yang Allah ingin tawarkan kepada kita dalam salat-salat kita. Maka panggilan muazin, hayya 'alal falah. Ayo jemput falah. Apa makna falah? Ditafsirkan dalam surat Al-Baqarah ayat kelima. Wa ulaika humul muflihun. Falah maknanya adalah orang yang sukses tapi juga bahagia. Allah tawarkan dalam salat. Ayo salat. Dalam salat aku tawarkan kesuksesan. Ada masalah aku bantu. Plus selesai masalah ini selesai, kamu juga akan bahagia. Maka ma'asyiral muslimin, beruntunglah yang memaknai salat-salat mereka. Ringan salat terasa dan syahdu rasanya menghadap Allah, mengadu terhadap segala permasalahan kehidupan. Aqulu qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.